Nah, untuk sekarang ini kita akan langsung saja membahas tentang BMKG memberitahu tentang cuaca ekstrim. Sudah bergabung bersama kita Nafis Syulkodar yang akan membahas lebih lanjut. Halo Bang Nafis. Ya, halo Ratu. Halo Bang Nafis, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Ratu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau di daerah saya nih Bang ya, belum hujan-hujan nih. Kalau daerah Bang Nafis gimana? Oh, alhamdulillah sih sudah mulai hujan. Udah mulai hujan beberapa hari ini, ada 3 hari mungkin sering hujan. Oke, udah mulai kelihatan ya hujannya curahnya mulai ini deras. Iya. Oke, terkait dengan itu nih Bang, di Jakarta belakangan ini kan sudah mulai hujan juga ya, seperti di daerah Bang Nafis juga nih. Kira-kira peringatan dari BMKG itu seperti apa sih Bang? Jadi gini, BMKG ini kan melihat ada indikasi dinamika atmosfer yang bisa berdampak pada meningkatnya curah hujan. Jadi di beberapa wilayah Indonesia itu termasuk Jakarta itu ada potensi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan, itu terhitung dari tanggal 31 Oktober kemarin sampai tanggal 6 November mendatang. Seperti itu, Ratu. Oke, jadi dari tanggal 30 Oktober sampai 6 November nanti bakalan cuaca ekstrim terus menerus, curah hujan yang sangat lebat. Berarti ada potensi banjir dong nih. Nah, itu dia. Jadi cuaca ekstrim ini ada potensi bencana hidrometeorologi namanya, itu meliputi ada banjir, kemudian ada banjir bandang, angin kencang, puting beliung itu, kemudian juga longsor. Seperti itu. Nah, kira-kira daerahnya mana aja tuh yang bakalan kena potensi seperti ini? Kalau berdasarkan dari data cuaca berbasis dampak dari BMKG itu ada 6 wilayah yang berpotensi ada banjir bandang sama banjir itu, antara lain itu ada wilayah DKI Jakarta, kemudian ada Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, sama Kalimantan Selatan. Oke, mungkin kalau misalkan di Jakarta aja nih ya Bang, kira-kira daerah mana aja nih yang bisa berpotensi banjir? Atau mungkin yang langganan-langganan kemarin nih akan jadi potensi banjir juga? Ya tentu wilayah-wilayah rawan banjir yang terutama di dataran-dataran rendah itu ya harus diantisipasi ya. Ya kita sih berharapnya nggak ada banjir yang parah ya paling genangan sebentar aja seperti itu atau ya. Ya amin, harapannya kan nggak parah ya Bang ya. Tapi kalau misalkan begitu, Pemprov DKI sendiri sudah persiapan seperti apa nih untuk mitigasi banjir? Nah, meskipun kita berharap nggak ada banjir kan, tapi tetap Pemprov DKI ya telah menyiapkan beberapa mitigasi bencana terkait banjir ini. Karena masalah banjir sebenarnya kan persoalan klasik ya kalau di Jakarta itu. Jadi setiap tahun selalu diperbaharui apa sih langkah-langkahnya, apa sih kendalanya kok banjir lama surutnya seperti itu. Tapi kalau pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penanganan banjir untuk tahun ini di ibu kota relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Beliau mengklaim kalau banjir yang parah terakhir ini kan terjadi Februari 2021 kemarin ya, yang beberapa tol ada yang terendam banjir, kemudian beberapa wilayah yang tadinya nggak pernah banjir kemudian banjir karena memang peningkatan curah hujan itu hujannya nggak seperti biasa, jadi ada genangan banjir di mana-mana. Tapi Pak Anies mengklaim bahwa banjir genangan air itu sudah bisa surut kurang dari 1 hari. Kalau dari sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada yang sampai 3 sampai 4 hari. Alhamdulillah tahun ini bisa kurang dari 1 hari ya, 6 jam. Targetnya kan Pemprov DKI jangan sampai lebih dari 6 jam. Iya, betul. Langsung mengeluarkan mobil untuk menyedot ya. Jadi terus mitigasi bencana banjir ini kan sebenarnya nggak cuman ketika banjir datang atau ketika musim hujan datang. Jadi jauh sebelum musim hujan ini Pemprov DKI juga sudah melakukan mengintensifkan program namanya Grebek Lumpur. Jadi
mengintensifkan pengerukan lumpur di beberapa sungai, kemudian selokan, kemudian di setu dan waduk yang biasanya buat menampung air. Jadi biar nggak meluber kemana-mana seperti itu, Ratu. Artinya Pemprov Jakarta juga sudah aktif ya untuk terus-menerus Iya. berusaha mengurangi potensi banjir di Jakarta. Tapi Iya. terkait dari himbauan BMKG juga nih, sampai Iya. dibilang himbauan cuaca ekstrim. Berarti se-ekstrim apa itu di Jakarta? Ya, berarti kan curah hujannya sangat tinggi, semisal lebih dari 100 mm, dari nggak seperti biasa seperti itu, Ratu. Jadi dikhawatirkan daya tampung airnya tadi itu tidak, air yang meresap ke tanah itu tidak bisa menampung, jadi ya terjadi banjir, genangan seperti itu. Oke, Bang Nafis. Kalau memang terjadi banjir nanti ya, kira-kira klaster pengungsi itu akan disiapkan di mana? Nah, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan beberapa lokasi pengungsian yang tentunya karena ini kan masih situasi pandemi COVID, tentunya tetap menekankan protokol kesehatan. Itu ada beberapa seperti di GOR, kemudian di tempat-tempat ibadah atau tempat fasilitas umum yang lebih aman dari banjir seperti itu. Iya, karena kan kalau dulu sih mungkin klaster pengungsi agak lebih mudah ya. Kalau sekarang kan klaster pengungsi itu harus menjaga jarak. Jadi memang persiapannya harus lebih matang ya. Iya, seperti itu. Oke, terkait dengan itu mungkin ada nggak dari Pemprov DKI Jakarta juga memberikan himbauan terkait banjir ini nih kepada masyarakat? Mungkin mulai dari masyarakat jangan buang sampah sembarangan atau bagaimana tuh Bang? Iya, betul. Jadi pemerintah sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, tentunya tidak akan berhasil tanpa kerjasama atau peran aktif dari masyarakat. Kemarin saya sempat berkesempatan ngobrol sama Wali Kota Jakarta Selatan, beliau juga selain dari pemerintah aktif mengintensifkan gerebek lumpur di beberapa sungai itu, pemerintah juga mengajak masyarakat ikut gerebek lumpur di lingkungan rumahnya, semisal di selokan-selokan, kemudian saluran air itu yang ada sampah atau lumpurnya ikut dibersihkan. Kemudian yang paling simpel sih kata Ratu tadi itu benar, minimal kita nggak buang sampah sembarangan. Seperti itu. Betul tuh, minimal jangan buang sampah sembarangan. Ada sanksinya nggak nih kalau ketahuan? Iya, kalau di Perda kan jelas ya, kalau buang sampah sembarangan ada sanksinya. Di Perda DKI Jakarta. Kalau terkait sanksi ini sendiri, apakah memang ditegakkan dengan baik, Bang, menurut Bang Nafis? Ya, kalau saya lihat sih nggak seperti dulu ya, awal-awal yang kalau ada orang buang sampah terus dipotret, terus habis itu didenda. Sekarang jarang sih saya ngelihat di lapangan ya, saya lihat di lapangan itu masih banyak yang buang sampah sembarangan dan nggak ada sanksi. Oh, artinya mungkin peraturannya ada, tapi aplikasi di lapangannya ya tidak segalak awal-awal dulu gitu maksudnya. Artinya potensi banjir ini tetap ada dong, karena kan masyarakat tidak dikenakan sanksi dengan taat gitu ya Bang, maksudnya untuk orang-orang ini. Ya mungkin implementasinya aja kali ya, mulai digalakan karena kan peraturan sudah ada, tinggal bagaimana penerapannya di lapangan seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih Bang Nafis, himbauan lagi kepada masyarakat terkait dengan banjir, kira-kira masyarakat itu harus mempersiapkan apa saja? Nah, jadi gini, ya barang-barang berharga, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir ya, barang-barang berharga yang gampang rusak ketika kena air ya disimpan di tempat yang lebih tinggi, tentunya itu. Kemudian terus mengikuti informasi terupdate dari pemerintah atau dari pihak terkait seperti dari BMKG atau BPBD. Masyarakat juga bisa mengakses informasi dari BMKG di laman signatur.bmkg.go.id itu untuk
mengetahui potensi curah hujan di beberapa wilayah itu cukup luas, itu nggak hanya mencakup DKI Jakarta tapi seluruh Indonesia. Oke, Kemudian, baik kalau begitu. Masyarakat juga bisa melihat website atau di sosial medianya BPBD DKI Jakarta untuk memantau ketinggian muka air di pintu-pintu air. Baik. Terima kasih Bang Nafis atas penjelasannya. Semoga juga masyarakat bisa mendengarkan ini ya dan bersiap-siap menghadapi potensi banjir kalau memang terjadi nanti. Kalau begitu, sampai bertemu lagi ya Bang Nafis ya. Iya, semoga nggak ada banjir. Iya. Sampai jumpa.